katanya juga diberikan kemudahan ya, dengan alat juga yang proper tentunya di gladiol, dan berhasil ya waktu itu berhasil. Alhamdulillah berhasil, dan ya sudah akhirnya nempel di rahim, dan selang berapa lama dinyatakan untuk positif. Halo, selamat siang. Saya Sandi, kami dari pasien gladiol dari Semarang ya. Sedikit cerita, dulu kami kurang lebih menikah sudah 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun nikah, tapi belum juga mendapatkan momongan. Nah, sebelum setahun 2 tahun kami menikah, sempat sih untuk kontrol ke beberapa dokter, baik dokter kandungan maupun dokter andrologi. Nah, disitulah kami tahu bahwasanya ada sesuatu yang kurang dari kualitas juga. Kalau dari sisi saya kualitas juga kurang ya ternyata. Terus kemudian dari istri ternyata juga sempat ada penebalan dinding rahim. Jadi ya itu yang membuat kami mungkin belum belum bisa untuk mendapatkan momongan. Namun setelah waktu itu ya ketika pandemi ya, ketika pandemi, saya sedikit suka nonton YouTube gitu ya, karena kualitasnya kurang, mungkin disarankan untuk operasi varikokel, dan saya ikutlah saran tersebut untuk untuk melakukan tindakan operasi varikokel. Udah konsultasi juga dengan dokter spesialisnya, namun ternyata pasca operasi 2 bulan cek lagi justru kualitasnya semakin memburuk, dan ya jadi semakin sulit ya untuk mendapatkan momongan waktu itu. Nah, tibalah istri tuh suka browsing ya, nonton YouTube juga segala macam. Setelah itu kita dapat jalan ya waktu itu untuk coba kamu periksa dengan dokter seso dulu ya, disarankan untuk ke dokter andrologi lagi. Kita mengulang proses yang mungkin 6 tahun kita udah melewati fase pemeriksaan dengan berbagai metode gitu ya. Terus saya ketemu dengan dokter seso, diminta untuk cek lagi sekali lagi untuk memastikan dan benar kondisinya menjadi semakin buruk, dan disarankan untuk IVF waktu itu. Sudah kami memantapkan untuk IVF, dan sekali lagi tantangannya nggak cukup di situ, karena pandemi saya 2 tahun di rumah, dan 2022 itu kan fase transisi ya, pandemi, untuk kembali lagi untuk work from office gitu ya. Jadi kita harus kembali, kebetulan saya juga kerjanya nggak di Semarang, di luar kota, jadi itu tantangan yang berat juga untuk kita ya untuk menjalani proses IVF. Tapi singkat cerita kita diberikan jalan kemudahan untuk bisa proses, dan akhirnya kita diminta untuk saya dulu prosesnya untuk di biopsi testis, untuk diambil sel spermanya, tentunya dengan dokter yang berpengalaman juga. Prosesnya juga berjalan dengan baik, tidak mengalami kesakitan yang berlebih ya, cukup normal prosesnya, dan di situ mendapatkan kualitas sperma yang bagus sehingga diputuskan untuk lanjut ke tahap selanjutnya, berarti istri untuk diambil sel telur ya waktu itu. Nah, diambil sel telur tantangannya juga belum selesai waktu itu. Harusnya mungkin kalau normalnya mungkin belasan sel telur yang bisa diambil ya, karena istri juga diberikan prosedur yang udah tingkat paling akhir ya, ibaratnya ya, jadi disuntik hormon juga ya, untuk bisa menghasilkan sel telur yang bagus, dan harapannya jumlahnya juga banyak ya. Tapi balik lagi tantangannya nggak selesai di situ. Ternyata yang berhasil 5 sel telur yang dari 8 ya, kalau nggak salah 8, tapi yang bisa diambil dengan baik itu 5. Dari 5 itu ditemukan sel sperma dengan sel telur. Berapa hari proses gitu, dan setelah itu tantangannya nggak selesai di situ. Ternyata dari 5 itu yang berhasil hanya 1 yang berhasil dibuahi. Nah, dari 1 itulah yang mungkin istri juga sempat drop, karena pengennya 5-5-nya berhasil supaya tingkat keberhasilannya juga semakin lebih baik lagi. Ternyata enggak, ternyata cuma 1.
Tapi menurut saya waktu itu memberi support ke istri untuk ya kita harus ikhlas dan sepertinya ini justru yang terbaik gitu, dan jangan lupa untuk berdoa dalam setiap proses IVF ini ya. Dan ternyata justru itu kemudian kita diputuskan untuk disuntik ya, disuntikan ke dalam rahim. Yang satu tadi yang berhasil ya, dan waktu itu juga kata dokter yang melakukan proses tersebut katanya juga diberikan kemudahan ya, dengan alat juga yang proper tentunya di gladiol, dan berhasil ya waktu itu berhasil. Alhamdulillah berhasil, dan ya sudah akhirnya nempel di rahim, dan selang berapa lama dinyatakan untuk positif hamil ya. Sampai situ sudah kita juga kembali lagi ya, prosesnya udah selesai, dan anak saya juga lahir dengan selamat ya, dengan sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun. Jadi menurut kami jangan patah semangat untuk ayah bunda ya yang di luar sana yang mungkin mengalami kondisi yang sama dengan kami yang sudah nunggu berapa lama. Intinya tetap berikhtiar, dan jangan lupa untuk kita coba dengan adanya sosial media yang sekarang ini memudahkan kita sih untuk surfing ke berbagai macam rumah sakit, dan salah satunya gladiol ini yang kami putuskan untuk coba deh kita ke gladiol, karena ini juga rekomendasi salah satu dokter di Semarang ya waktu itu. Kenapa? Karena satu, tingkat keberhasilannya juga tinggi, alatnya juga proper, dokternya pun juga sangat-sangat berpengalaman ya. Ada dokter Seso, ada dokter Dodi, dan beberapa tim dokter yang ada di gladiol. Kami ucapkan terima kasih sekali untuk RS Gladiol ya, karena sudah membantu kami mewujudkan impian kami ya, tentunya 6 tahun menikah, belum diberikan omongan, dan alhamdulillah berhasil. Semoga kami masih diberikan kesempatan untuk program lagi nih tahun depan ya, setelah mungkin anak kami agak besar. Dan mungkin itu dari kami, semoga menjadi inspirasi juga untuk ayah bunda di luar sana. Sukses terus untuk RS Gladiol. Terima kasih.